Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsa Nabila, NIM 4820123116 dari kelas 2A Farmasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sediaan salep 24. Sebelumnya, apa itu sediaan salep? Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya dapat larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok, menurut Farmakope Indonesia. Adapun karakteristik atau syarat-syarat sediaan salep, yang pertama, salep tidak boleh berbau tengik. Yang kedua, kecuali dinyatakan kadar lain, bahan obat dalam salep yang mengandung obat keras atau obat narkotik adalah 10%. Yang ketiga, salep harus homogen dan ditentukan dengan cara salep dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, harus menunjukkan susunan yang homogen. Adapun macam-macam basis salep, yang pertama basis salep hidrokarbon. Basis ini disebut juga basis salep berlemak karena hanya sejumlah kecil komponen yang ditambahkan ke dalamnya. Contohnya, vaselin kuning, vaselin putih, parafin, minyak mineral, salep kuning, dan salep putih. Yang kedua, basis salep absorpsi. Basis salep ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama, yang dapat bercampur dengan air dan membentuk emulsi air dalam minyak, sedangkan yang kedua terdiri dari emulsi air dalam minyak yang dapat bercampur dengan sejumlah larutan air tambahan. Contohnya adepslanae, lanolin, lanolin anhidrat, dan krim pendingin. Yang ketiga, basis salep emulsi. Basis salep emulsi mudah dibersihkan dengan air karena basis salep ini merupakan emulsi minyak dalam air, sehingga mudah dibersihkan dengan air. Karena mudah dibersihkan dengan air, maka lebih sering digunakan untuk kosmetik. Contohnya, nalauril sulfat. Yang keempat, basis salep larut dalam air. Basis ini disebut juga dengan dasar salep tak berlemak, dan basis ini juga mudah dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan-bahan tidak larut dalam air seperti parafin. Contohnya PEG. Selanjutnya, resep yang akan dikerjakan sebagai berikut, yaitu salep 24 sebanyak 30 gram. Adapun resep standarnya yang terdapat di Fornas, yaitu tiap 10 gram mengandung asid salisil sebanyak 200 mg, sulfur sebanyak 400 mg, dan vaselin album at 10 gram. Baik, berikut perhitungan bahan dan penimbangan bahan. Yang pertama, asid salisil sebanyak 200 mg yang terdapat dari resep standar dibagi dengan 10 gram dikali 30 gram, yaitu 0,6 gram. 30 gram itu dari resep yang diminta. Yang kedua, sulfur 100 mg terdapat dari resep standar, lalu dibagi 10 gram dikali 30 gram, hasilnya 1,2 gram. Yang ketiga, vaselin album 30 gram ini terdapat dari resep yang diminta. Lalu hasil dari asid salisil dan sulfur ditambahkan dan dikurangkan dari resep yang diminta, hasilnya 28,2 gram. Adapun cara pembuatannya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang semua bahan. Ketiga, masukkan asid salisil ke dalam lumpang, lalu digerus, lalu ditetesi dengan alkohol 90% sebanyak 2-3 tetes, lalu gerus ad larut. Yang keempat, tambahkan sedikit vaselin album, gerus homogen,
Lalu ini untuk massa 1. Yang kelima, masukkan sulfur ke dalam lumpang, gerus halus, tambahkan sedikit vaselin album, lalu digerus homogen. Ini untuk massa kedua. Yang keenam, campurkan massa 1 dan massa 2, gerus homogen. Yang ketujuh, tambahkan sisa vaselin album ke dalam lumpang, lalu digerus homogen. Yang kedelapan, keluarkan sediaan dari lumpang, lalu masukkan ke dalam pot, lalu diberi etiket berwarna biru untuk pemakaian luar. Selanjutnya, kelebihan sediaan salep. Yang pertama, sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit. Yang kedua, sebagai bahan pelumas pada kulit. Yang ketiga, sebagai pelindung untuk kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dengan rangsangan kulit. Yang keempat, sebagai obat luar. Adapun kekurangan sediaan salep, yang pertama, terjadi tengik terutama untuk sediaan dengan basis lemak tak jenuh. Yang kedua, terbentuk kristal atau keluarnya fase padat dan basisnya. Yang keenam, terjadinya perubahan warna. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sediaan salep 24. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.